Sumber energi fosil tuh sangat berbahaya buat lingkungan, kayak sumber air bersih, rusaknya ketahanan pangan, dan juga lingkungan tempat kita dapetin sumber-sumber makanan kita dari alam. Menurut penelitian dari Deloitte, kalau misalnya transisi energi ini nggak dilakuin, maka kerusakan lingkungan dan dampak-dampak turunannya bisa nimbulin kerugian finansial sebesar 178 triliun dolar atau setara sama 2,6 kuantriliun rupiah sampai dengan 50 tahun ke depan. Solusinya kan tinggal kita ganti aja sumber energinya. Dari yang tadinya bersifat terbatas dan ngerusak lingkungan, jadi sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Yap, solusinya tuh emang transisi energi. Kalau dari sisi potensi, alam Indonesia punya banyak sumber energi terbarukan yang sangat kaya. Negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3.000 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. Mau sampai kapan kita nyanyain potensi alam negara kita yang justru diberkahi banyak sumber EBT yang jadi tren di masa depan? Pada akhirnya kita harus sadar bahwa ada saatnya kita harus ngelakuin perubahan demi ngeraih tujuan yang jauh lebih besar dan jauh lebih bermanfaat buat jangka panjang. Namun, di tengah tantangan ini, PT Pandu Wijaya Negara hadir untuk memberikan solusi merestorasi keberlanjutan lingkungan. Indonesia Green Gold Project Agroforestry Nyamplung Bioenergy and Decarbonization menjadi langkah konkret yang diambil, tidak hanya memperkuat ekosistem, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal. Bersama kami, membangun masa depan yang berkelanjutan. PT Pandu Wijaya Negara telah melakukan pembibitan pohon nyamplung. PT Pandu Wijaya Negara juga telah bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional tentang pengukuran reduksi emisi karbon. Perkebunan agroforestry Nyamplung tersedia dan berlokasi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebesar 2.500 hektar. Solusi perubahan iklim ada di Indonesia. Bersama PT Pandu Wijaya Negara, wujudkan ketahanan lingkungan, energi, pangan menuju Indonesia emas. Yang menggerakkan motornya itu juga itu Pak Edi, gitu. Karena Bapak yang berkepentingan ingin menghasilkan ini sesuatu yang nyata sebagai realisasi dari keinginan Bapak Presiden. Itu toh Pak. Benar. Yeah. Research saya masukkan ke dalam Future Earth and Biodiversity tanggal 26 September. Nah, terus kemudian satu lagi untuk Deputi, perkenalkan saya Edi Supriyanto dari PT Pandu Wijaya Negara. Kita bergerak di agroforestry Nyamplung. Jadi proyek kita namanya Indonesian Green Gold Project Agroforestry Nyamplung Bioenergy and Decarbonization. Saya cuma ingin usul Bu untuk dibantu bersama-sama menarasikan proyek kita ke internasional. Kemarin kita dengan Bursa Karbon Indonesia sudah webinar dengan World Bank juga, dengan International Financing Corporation, dengan Swiss Bank juga. Cuma Indonesia, pemerintah Indonesia ditunggu untuk membuat pembicaraan G2G. Itu aja kemarin di webinar itu Bu. Nah, saya ingin dibantu usulan saya ini, proyek kita ini dibantu untuk menarasikan bersama di internasional, menarik duit internasional ke Indonesia. Ini yang konsep kita dibuat sovereign goalnya Indonesia Bu. Jadi agroforestry Nyamplung itu apa sih? Nanti bisa jadi energi, bisa dekarbonisasi, bisa jadi biofarmaka. Nah, proyek kita dari hulu ke hilir
percontohan yang ada di Yogyakarta di Gunung Kidul dengan 2.500 hektar. Monggo untuk ditindaklanjuti dan dipelajari, dikaji bersama usulan-usulan kita ini supaya dinarasikan di internasional, Bu, demi Indonesia, Bu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Mungkin nanti kita bisa gabung Pak, itu di mobility bisa Pak, kita akan bawa isu energi. Siap. Yang mobility, kemudian banyak hari-hari kosong juga, kita pasti mungkin bisa, karena banyak juga peminatnya, kita bicara tentang financing. Siap. Pertamina juga ingin bicara tentang financing energi juga. Siap. Sektor energi, terutama yang bersih ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Bapak. Jadi yang Bapak inginkan dari acara bisnis forum ini adalah mempromosikan supaya ini jadi solusi perubahan iklim dunia. ya betul Itu Pak. ya promosi ya. Promosi internasional kan lagi nyari solusi Pak. Jadi gini, sesuai pemerintah buat bursa karbon, ya, itu kan harus ada barang dagangan loh Pak. Ya. Pasar dibuat, dagangannya harus ada. Betul. Nah, satu-satunya develop karbon yang lagi punya dagangan kita. Yang nanam pohon natural base yang Pak Jokowi 60% bilang. 60% bursa karbon Indonesia kan berbasis natural base dan itu potensinya sampai 3.000 triliun. Kalau boleh kami menyimpulkan Pak, pertemuan kita ini adalah kita ini tugasnya adalah menggiring pemikiran-pemikiran bagaimana Bapak merealisir suatu business agreement di sana yang akan menghasilkan sesuatu untuk Bapak dan Indonesia. Setuju. Nah ini dia. Nah kalau udah begitu, mari kita mulai ngomong dari sekarang. Pasti nanti kan ini harus ada yang gerakin nih Pak. Yang menggerakkan motornya itu bukan saya, itu Pak Edi. Gitu. Karena Bapak yang berkepentingan ingin menghasilkan ini sesuatu yang nyata sebagai realisasi dari keinginan Bapak Presiden. Itu Pak. Kalau perlu Bapak undang Presidennya kan nanti boleh. Kita lihat nilai strategisnya Pak. Februari di National Day itu kan insya Allah Presiden akan diundang sama Mbak Iras toh. Ya kan, insya Allah kan gitu. Kenapa nggak kita undang lagi September menyaksikan penandatanganan G2G ini? Betul. Halo, gimana Pak? Setuju. Ya, betul. Kita ke situ aja geraknya Pak. Itu fokus ke situ aja. Sip. Ada lagi kira-kira Pak? Aduh, terima kasih. Bismillah Pak, Bismillah. Bismillah. Ya, Indonesia jadi bursa karbon internasional terbesar. Ya. Natural base. Ya. Karena potensinya ada. Ya. Itu Pak. Ya. Tidak merusak alam tapi mau perbaiki. Inilah pentingnya Indonesia bagi mata internasional Pak. Nah makanya saya tadi bicara sovereign wealth fund. Inilah yang investor masuk jadi sovereign wealth fund Indonesia. Paham. Gitu. Saya jadi harapan saya ini terrealisasi. Indonesia jadi di mata internasional itu penting. Ada duitnya ini. Ya, paham. Itu Pak. Bagus. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Kemarin tadi itu saya lupa Pak, tadi mau ngomong kalau bisa jadi program strategis nasionalnya ini agroforestry-nya. Ya udah tempel aja Bu Novi. Insyaallah sukses ya Pak ya. Alhamdulillah di sini ya Pak. Siap Pak. Makasih loh Pak Louis ya. Sama-sama Pak. Ya, Pak. Saya terima kasih ya. Sama-sama ya Pak. Ya. Nanti izin kami kontak-kontak lagi ya. Iya, ini Mbak Novi ya nomornya ya. Saya. Mbak Novi. Ini saya sudah selesai ya. Matur nuwun ya Pak. Sama-sama Pungki Pak namanya. Pak Pungki. Iya, terima kasih Pak Pungki. Terima kasih. Ya, selamat jalan kembali ke Jogja ya Pak. Iya. Matur nuwun Pak. Mbak Ira.